Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya serta tabi'in dan kita semua yang mengikuti hingga yaumul qiyamah. Jamaah Kampung Takwa Aster rahimakumullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, melihat siaran ini, alhamdulillah kita sudah bisa sholat subuh ya pagi hari ini ya. Yang belum sholat subuh segera ya. Surat An-Nur ini masih kita membahas surat An-Nur. Di situ ada bentuk campur tangan Allah Subhanahu wa taala pada manusia dan pada alam, bahwa Al-Qur'an memperlihatkan sesuatu yang besar dan mengingatkan sesuatu yang kecil. Jadi besar dan detil Al-Qur'an. Sampai hubungan antar manusia, kemudian penciptaan alam, bagaimana burung ya, burung juga ikut bertasbih dan sebagainya. Kemudian ada hubungan antar sesama makhluk, nggak sembarangan menuduh orang berzina dan sebagainya. Ya, kemudian diajarkan bagaimana tata cara untuk memasuki ke dalam rumah. Ya. Harus ada salam lebih dahulu gitu. Kemudian diingatkan bahwa ada orang yang mau dengan adab-adab Rasulullah, adab-adab terhadap Rasul, adab-adab terhadap Islam. Ada yang tidak mau seperti orang-orang munafik, hanya berbicara di mulut saja ya, tapi tidak mau dipraktekkan ya. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi, kalau kemarin pernah kita sampaikan mengenai adab-adab mau masuk rumah. Nah, sekarang kita disampaikan praktisnya untuk mencegah kejahiliahan di dalam rumah, niat-niat buruk di dalam rumah. Maka ada adab-adab memasuki kamar-kamar. Kita bisa lihat ya di ayat ayat ini nanti ayat ke-58. Sebelumnya kita juga lihat bahwa Allah menjanjikan bagi orang-orang yang sesuai dengan aturan-aturan Allah, bahwa dia akan diberikan kekuasaan yang aman. Selamat datang Sukma. Mereka tetap senantiasa beribadah kepada Allah. Selanjutnya mereka juga tidak syirik ya. Mereka akan diberi kekuasaan yang menenteramkan, yang tidak zalim ya. Lalu kembali lagi ke pengaturan hubungan manusia ya. Tadi waktu itu kita sudah ada memasuki rumah ya. Terus salam dulu dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana ketika di dalam rumah? Ini Islam itu mengatur keseluruhan, luar dalam ya, luas sempit ya, alam semesta dan urusan pribadi itu diatur oleh Islam ya. Allah punya pengawasan di situ. Mari kita lihat di ayat yang ke-58. Silakan teman-teman yang
ada Android Al-Quran ataupun Al-Quran dibuka itu, supaya kita mendapatkan sinaran atau cahaya Allah Subhanahu wa taala ya. Lagi ini kita membahas tentang surat An-Nur, cahaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zilkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalathata marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya. Salasu auratil lakum laisa 'alaikum wala 'alaihim junahum ba'dahun. Tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, diharuskan kepada kamu meminta izin orang-orang budak yang kamu miliki dan anak-anak yang belum balik ya, dari kamu di 3 waktu. Ada 3 waktu. Pertama, min qabli salatil fajr, sebelum waktu subuh. Nomor 1. Wah, enak nih. Yang di sini nggak ada, yang di sini. Yang di sini nggak ada. Kakak Hana. Sebelum subuh. Yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minadh dhahirah, ketika kamu melepaskan pakaian luarmu ketika waktu siang, zuhur, sebelum atau sesudah zuhur. Wa mim ba'di salatil isya, dan sesudah salat isya. Sebelum subuh, zuhur, sesudah atau sebelum zuhur ya, istirahat. Kemudian sesudah isya. Salasu auratil lakum, 3 aurat bagi. Laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahun. Tidaklah bagi kamu dan bagi mereka ya, dosa ataupun dosa ketika di luar waktu itu, di luar waktu 3 itu. Tawafuna 'alaikum, mereka melayani kamu, maksudnya budak-budak. Ba'dukum 'ala ba'd, saling ada keperluan ya, baik anak yang belum balik ataupun budak-budak ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, begitulah Allah menjelaskan bagimu ayat-ayat secara jelas yang terang. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah ini ada 3. Ini sekarang adab di dalam rumah ya. Ada 3 aurat. Allah menyebutkan 3 aurat ya, nggak sembarangan masuk ke kamar-kamar rumah, terutama orang tua. Ada 3 aurat nih, harus diajarkan ini ke anak-anak, termasuk orang siapapun di situ. Pembantu rumah tangga begitu juga, baik laki-laki atau perempuan. Kenapa dek? Nggak apa-apa. Main apa kamu tuh? Jadi ada 3. Coba kita baca. Ini betapa Allah cermat mengingatkan kita akan 3 hal ini. 3 aurat ya. Tapi sebelumnya kita lihat siapa saja. Ada 2 orang atau 2 jenis manusia. Duduk di tanah. Enggak. Itu Jangan pakai ini.
dua jenis manusia. Pertama, laki-laki anak-anak yang belum balik seperti kayak Amam, namanya mumayyiz. Mumayyiz ini sudah bisa nalar tapi belum dewasa, belum balik. Kalau balik kan ada dua ciri-cirinya, perempuan haid, kalau laki-laki mimpi basah. Makasih. Ada Pak Nyoman segala ini, aktivis amal masyarakat ya, mudah-mudahan. Ada dua, yaitu anak yang belum mengenal dengan baik tapi dia sudah bisa nalar nih, balik kayak si Amam. Ngapain Bapak? Kemudian ada budak-budak, karena budak-budak itu ada di rumah waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin orang lain yang ada di rumah, siapapun itu, termasuk pembantu ataupun orang-orang lain, adik ipar lah ya, atau orang yang ada keperluan di rumah itu. Jadi ada dua nih, harus minta izin, artinya mengetuk assalamualaikum kepada ke kamar orang tua, terutama ya, ke kamar orang tua. 3 waktunya. Tapi sebelumnya kita ingat, memungkinkan nggak di Indonesia kalau yang punya kamar orang tua? Yang nggak punya kamar berarti ada ruangan tertentu, ruangan khusus buat mereka. Emang agak repot di Indonesia itu. Terbiasa sebagian tuh terbiasa ngurusin yang bukan ngawasin anaknya itu mah. Emang seneng main ya. Ini kan homeschooling si Amam. Nah, orang Indonesia itu terbiasa untuk merapikan rumah tapi lupa membuat kamar. Kalau perlu kamarnya disesuaikan. Ada kamar orang tua, kamar anak laki, dan kamar anak perempuan. Kalau perlu itu dulu, yang lain nanti dulu. Karena ini bagian dari pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang manusia, karena dia tahu betul bagaimana kecenderungan manusia. Oke. Sekarang kita masuk kepada salah samarrat min qabli salatil fajr. Ada 3 waktu. Pertama, sebelum waktu subuh. Jangan sembarangan nyelonong itu, entah anak-anak ya, terutama anak-anak nih. Kalau yang udah balik ada lagi nanti sesudah ini insya Allah. Jadi sebelum waktu subuh jangan masuk anak-anak ke kamar orang tua tanpa izin, tanpa assalamualaikum. Kenapa kira-kira? Ya, betul. Waktu subuh itu, sebelum subuh itu orang pada tidur. Ya, bahkan mungkin gerah dan sebagainya, pakaiannya juga enggak. Bahkan mau ganti baju, mau keluar gitu. Ya. Anak-anak atau budak ya mungkin membantu. Ketika nyelonong gitu langsung bisa melihat pemandangan yang enggak layak dia pandang gitu. Nah, ini berbahaya bagi kondisi kejiwaan. Ya. Anak-anak yang mumayyiz itu kan punya nalar, sudah punya nalar. Ciri-cirinya anak mumayyiz itu ketika ditanya nih, coba anak sepermainan kamu mana yang perempuan? Oh itu dia. Mana yang paling cakep? Misalnya dia jawab si Ani atau siapa gitu, si Lina atau si Sulis atau siapa aja lah. Dan itu benar menurut pengertian kita orang dewasa, dia benar paling cakep. Nah itu mumayyiz namanya, sudah bisa membedakan mana yang berbeda kualitasnya lah, sudah itu mumayyiz. Nah kalau anak seperti itu masuk ke dalam kamar orang tua ketika sebelum subuh dan orang tuanya mungkin terbuka sebagian aurat dan sebagainya,
itu akan mempengaruhi kehidupan dia, mempengaruhi jiwa dia. Ini Allah mewanti-wanti ini, sementara temuan-temuan ilmu psikologis itu belakangan diketahui, ya itu tahun-tahun 1900-an saja itu diketahui bahwa stimulan ataupun dorongan-dorongan termasuk rangsangan-rangsangan di waktu kecil itu akan mempengaruhi. Sekali lagi ya, selamat datang Bu Guru Asaruti. Mudah-mudahan kita semakin berhati-hati ini mendidik anak ya, itu juga perlu diajarkan ya, kepada murid kita, kepada anak didik kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Jadi kembali lagi, dorongan-dorongan yang menstimulan dia. Stimulan itu artinya merangsang dia untuk berhayal dan sebagainya. Itu bisa terjadi di masa mumayyiz ini. Ya, hal-hal yang terjadi di masa kecil mempengaruhi dia sampai ke depan. Makanya di dalam keluarga yang sembarangan masalah aurat, itu punya anak-anak juga sembarangan dengan aurat dia. Mungkin dia punya hal-hal yang diinginkan nggak benar gitu, karena dia mungkin biasa ngelihat hal-hal yang kurang pas. Jadi 3 aurat, 2 oknum oknum lagi tersebut ya, atau jenis-jenis manusia. Pertama anak mumayyiz yang belum balik, yang kedua budak ya, bahasa kita mungkin orang lain lah di rumah kita, tidak boleh masuk ke dalam 3 aurat yang disebutkan aurat ini. Salatu auratin, 3 aurat. Yang pertama sebelum subuh, hati-hati jangan sampai sembarangan nyelonong masuk anak-anak sebelum subuh ke kamar orang tuanya. Biasakan mengetuk pintu dan assalamualaikum, nggak sembarangan. Makanya harus ada kunci, tuh kamar ya. Karena bisa saja ya, kita nih bisa saja ketika tidur ya, ibu dan ayah tidur, mungkin pakaiannya pakai sarung dan sebagainya, bisa aja kan terbuka gitu. Anak kita melihat bagian-bagian yang tidak pas ya. Itu berbahaya itu, jangan sampai lah. Ajarkan nih kepada anak ya. Oke, lanjut ya. Wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, dan ketika kamu melepas pakaian luarmu di waktu johor atau di waktu siang hari. Kita tahu kalau siang hari kan mungkin panas, gerah dan sebagainya. Sementara ada anjuran juga untuk tidur di siang hari, qailullah ya namanya, oleh Nabi biasa juga tidur di siang hari. Nah, tidur di siang hari ini bagian dari penguatan kita ya, karena fisik manusia juga butuh waktu untuk apa? Untuk istirahat ya. Makanya kemarin kita sampaikan tentang temannya Salman ya, yang ini dia mau sholat juga sampai istrinya ngeluh. Itu temenmu tuh Abu Darda tuh temenmu tuh nggak butuh dunia gitu. Istrinya juga lusuh, tapi mungkin nggak disentuh-sentuh sama suaminya, sholat mulu gitu. Sampai Salman bilang, wahai Abu Darda, tubuh kamu punya hak, istri kamu, keluarga kamu punya hak gitu ya, ada hak di situ. Makanya kata Nabi ketika diomongin ke Nabi, sodako Salman, betul Salman itu, tubuh kita punya. Makanya ada waktu tidur siang. Ini ada kisah sedikit ya, saya sampaikan metode pendidikan di Madagaskar. Saya ngobrol langsung, alhamdulillah kami ngobrol langsung, ada teman istri, dia suaminya kerja di kedutaan Madagaskar. Saya minta koreksi ya kalau ada yang udah pernah ke Madagaskar.
dia jajahan Inggris, jajahan Perancis. Di Madagaskar itu anak-anak sekolah ujian nasional untuk SD itu boleh 8 tahun ya. Jadi memangkas waktu untuk sekolah banyak sekali. 8 tahun ini boleh ngikut ujian SD ya, 7 tahun 7-8 tahun ya. Nah, sebelum ikut ujian mereka daftar dulu, ada 1 tahun pelatihan kira-kira untuk mempersiapkan soal-soal. Jadi anak yang udah bisa baca bisa ujian. Tuh. Selama 1 tahun ada bimbingan kayak les lah gitu ya. Kemudian setelah itu dia ujian. Kalau itu ujian lulus langsung masuk SMP. Bisa kebayang tuh, mungkin SMP 2 tahun 3 tahun 2 tahun, mungkin SMA 2 tahun lagi 4 tahun, jadi 8 tambah 4 12 13 tahun tuh bisa masuk universitas di sana tuh. Nah, jadi memangkas biaya pendidikan banyak sekali itu. Dan bisa-bisa aja tuh, kan banyak kita dengar ya, anak usia 14 tahun udah lulus ini. Dan bisa-bisa aja gitu. Masalah kedewasaan dan sebagainya bisa sembari jalan. Dan banyak di zaman Rasulullah juga, zaman tabi'in, ada orang yang duduk kepada anak muda belajar ngaji. Ternyata itu anak itu betul bagus. Dari sisi syariahnya juga bagus. Banyak orang-orang tua yang mendekati dia dan aman-aman aja tuh. Kita kan karena kebiasaan kebiasaan orang yang dihargai, orang yang lebih tua, lebih ini gini, belum tentu dia punya ilmu. Makanya kata Nabi ketika lagi sholat, yang diutamakan imam yang punya hafalan, ya lebih ngerti tentang Al-Quran gitu. Bukan karena usia, setelah itu baru karena usia. Nah, oke lagi ini mengenai masa muda tadi ya, banyak anak-anak di Madagaskar yang bisa kuliah dengan waktu yang lebih muda gitu ya. Nah, salah satu kelebihan selain itu tadi ya, usia waktu yang lebih sempit di Madagaskar itu, ada satu lagi kelebihannya apa? Kelebihan dia untuk tidur siang. Loh, kenapa tidur siang? Iya, seluruh anaknya, anak sekolah dari SD, SMP, SMA itu harus tidur siang di jam siang, mungkin sekitar 2 jam, entah dari jam 12 sampai jam 3 atau tidur di mana? Di sekolah. Siapa aja yang tidur? Murid dan gurunya pun tidur. Bayangkan, enak bener kalau ada sekolah kayak gitu di kita ya. Bisa gak? Bisa. Ayo sama-sama mewujudkan ya. Amin. Bayangkan, murid jadi tenang, ada waktu tidur siang, nggak stres jam 1 dimasukin matematika gitu, bahasa Inggris, statistik, kimia, aduh pusing. Pengalaman apa penelitian? Dua-duanya kali. Jadi anggaplah 2 jam dia punya waktu, dan itu sebenarnya standar Nabi, ada waktu tidur siang, difasilitasi. Bisa gak kita? Bisa. Sekolah negeri juga bisa, ganti aja tuh semua sama kursi lipat. Jam 12 habis sholat ya, bareng-bareng lagi sholat. Keren banget tuh, bareng-bareng sholat, habis sholat semua semua bangku dipinggirin, kasih karpet, tidur semua, guru tidur semua. Wah, Masya Allah, itu tingkat stres pasti turun, seger lagi, dia bisa belajar lagi, bisa sampai jam 4, setengah 5 juga bisa. Dan itu jadi kebijakan nasional. Satu saja sunnah Nabi yang diikuti, atau satu saja sunnah Nabi yang itu pasti itu. Main apa sih, Dek? Sahur. Itu homeschooling tuh dia tuh juga. Homeschooling dia tuh 95% main, 5% aja yang dia sekolah. Kita lanjut ya. Jadi
cerita tentang Madagaskar tadi itu. Ya, jadi ada waktu tidur siang, kembali lagi ke ayat ya, ini mengenai tidur siang. Di waktu tidur siang ya, wahina tad'una thiyabakum minal dhahirah, dan ketika kamu melepaskan pakaian luarmu waktu tengah hari, petang hari, itu jangan sembarangan masuk, jangan sembarangan nyelonong masuk, brok gitu. Pas dibuka, aduh, bapak ibunya mungkin sedang buka baju dan sebagainya, efeknya besar. Masih santai kan, Ji? Ya. Santai ya, dikit lagi, Ji, masih setengah ayat. Oh gitu Pak. Iya begini aja, Ji. Jongkok. Bukan jongkok nih, ada gini aja, Ji. Haji nginep murid dari SMP terbuka, udah lulus dia, alhamdulillah. Udah lulus sekolah SMA biasa reguler ya. Nah, jadi ketika waktu melepaskan pakaian itu tidak boleh orang masuk kecuali assalamualaikum, anak-anak, termasuk anak-anak. Di sini ceritanya anak-anak dan pembantu. Alhamdulillah sekolah anak Pipit yang kecil ada waktu tidur siangnya kakak, semoga nanti semua. Nah bener Pipit selamat datang. Ada waktu tidur tuh benar itu, tidur siang benar Pit itu. Mudah-mudahan metode ini bisa diterapkan di kita ya. Bismillah, mudah-mudahan ya. Pipit dulu ngerasain ya, Pipit Sukma gimana SMP terbuka sampai malam-malam kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan jadi semangat itu, bahwa sebenarnya sekolah malam pun bisa, iya nggak, sampai ngantuk-ngantuk kan, sekolah malam aja bisa. Tahun berapa? 96 ya, 1996 Pit. Pipit Sukma tuh, rombongannya siapa, Gopar, Penny, segala, Aminah ya. Teman-teman dulu SMP terbuka tahun 96. Sebenarnya sekolah itu tergantung kita gitu. Ini bukan mempromosikan SMP terbuka, homeschooling dan sebagainya, bukan, itu mah pilihan ya, boleh ya. Tapi ada bentuk-bentuk sekolah yang menurut saya itu layak diperjuangkan karena dia standar Nabi. Jadi bukan standar negara ini, standar negara itu, standar Nabi. Kita bikin sekolah standar Nabi, coba dicatat, sekolah standar Nabi. Wah, keren tuh ya, sekolah standar Nabi. Oke, lanjut lah. Kemudian wa mim ba'di sholatil isya, 3 ya. Pertama sebelum subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga sesudah isya. Nah, sesudah isya orang pada tidur, pada melepas pakaian. Ini semangat apa? Semangat menjaga. Menjaga siapa? Menjaga ini, menjaga aurat, 3 aurat tadi. 3 aurat, 2 oknum. 3 aurat, 2 jenis ya. Nah, setelah sholat isya kita istirahat biasa ya. Makanya sebelumnya di YouTube kalau bisa lihat, kucolok matamu kata Nabi kalau ngintip. Itu Nabi tuh ngomong, kalau tahu kamu ngintip di lubang ini, saya colok mata kamu. Nah, mengintip juga nggak sembarangan, nggak boleh sembarangan, termasuk lubang kunci, dijaga itu lubang kunci ya. Mungkin dimatikan lampu dan sebagainya bisa nggak kelihatan. Lubang kunci juga bahaya itu kalau anak-anak, mungkin dia ngelihat TV, ngelihat apa, orang nonton lihat kunci gitu, bahaya tuh. Jaga tuh kunci, kalau perlu rapat. Yang repot kalau dari gedek gimana, dari bilik bambu, wah itu agak repot memang. Kalau dari bilik bambu ya dalamnya harus dilapisi lah ya, lebih baik berkorban sedikit tapi kita aman kan dirinya ya. Saya ingat dulu di waktu bencana ada bilik mesra namanya, kamar mesra, orang mungkin berhubungan suami istri di situ ya, karena kondisinya kan lagi nggak bisa ketika lagi bencana orang tapi disediakan, alhamdulillah itu, mudah-mudahan amal. Walaupun plus minus sisi syariahnya saya belum begitu paham juga gimana.
dibanding dia berbuat yang nggak benar ya, lebih baik disediakan sarana dan kondisi. Tapi penyediaan sarana seperti bilik kamar atau kamar mesra itu karena apa? Karena tidak tersedia rumah huntara yang hunian sementara yang segera yang cepat. Oke, lanjut ya. Salasu auratil lakum, 3 aurat bagi kamu. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun. Enggak apa-apa kalau sesudah itu atau di luar itu. Boleh masuk gitu aja. Karena biasanya aurat-aurat itu ada di situ. Kenapa? Supaya jangan membuat kesulitan bagi yang bantu ataupun budak yang bantu. Kemana-mana masuk ke rumah harus minta izin, mau ini minta izin lagi, minta izin, mau nyapu minta izin lagi, repot jadinya. Nah, ini ada kata-kata sebelumnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd, mereka melayani kamu ya, dan mereka juga punya keperluan dengan kamu ya. Jadi boleh. Jadi disebutkan ini begitu rinci Allah mengatur hubungan di dalam rumah. Karena hubungan di dalam rumah itu mencerminkan dia nanti keluarnya nanti. Itulah adab-adab muslim. Jadi anak-anak keluar masuk boleh di waktu-waktu itu. Waktu selain itu ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayat Allah dengan benar ya. Yubayyinullahu lakumul ayat. Secara terang. Rinci kan Allah itu. Tahu betul hati manusia ya. Anak kecil yang sudah punya nalar itu berbahaya kalau itu kan diketahui di ilmu psikologi belakangan aja ini. Jadi betapa Al-Quran ini adalah Al-Quran adalah betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jannah pun al-haq, kemudian an-nar, neraka al-haq juga, hak juga, benar. Sampai kayak gini diketahui. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Coba yang ini. Kalau kita buka surat An-Nur ini semakin kuat kita iman kepada Allah. Betapa Allah mengetahui yang namanya manusia. Nggak sembarangan dia suruh manusia untuk beribadah padaku, menjadi khalifah, pengganti urusanku di dunia. Tapi dia persiapkan, komponen untuk dia bermasyarakat, bergaul dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan satu ayat aja dulu ini kita ingat terus tuh nanti. 2 oknum, 3 aurat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ahli komputer. Mudah-mudahan bisa tetap beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.